yang menarik. Jadi ini coba kita saksikan Ustaz Badri, Madi, selama ini kan NU pecah gitu. Kita di Nahdlatul Ulama DKI Jakarta ini nggak pernah merasa pecah, ya kan? Kita selalu bagaimana upaya menjalankan program-program yang sudah kita sepakat gitu ya. Pendidikan kita maju, sosial kita maju, dakwah kita maju, membangun majelis taklim di mana-mana, sehingga saat ini kita sudah memiliki kelompok majelis taklim sampai 32 gitu. Terus kita kembangkan. Pesantren kita sampai Kuningan kita dirikan, kemana, Banten dan seterusnya, Bekasi. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti itu, sepertinya jamaah kita di Jakarta ini nggak terlalu mengenal perselisihan ini, dan nggak ada yang terlalu apa istilahnya itu ya, mengangkat ke permukaan untuk terdebatkan persoalan ini, nggak ada gitu. Yang lebih dilihat oleh Jakarta jamaah dari Nahdlatul Jakarta ini adalah apa ya? Pertama melihat siapa figur pendiri Nahdlatul Ulama itu yang kemudian mereka itu sangat senang mengikuti kita begitu kan. Nah lalu selanjutnya karena apa namanya ya, tidak pernah juga kita terus sebut-sebut perselisihan ini, seorang nggak mengenal perselisihan, apalagi jamaah yang di majelis taklim itu ya seperti yang nggak pernah kita coba melihat ada yang terlalu kaku dan kemudian nggak jadi ngaji karena kita yang memimpin gitu kan, nggak ada, alhamdulillah gitu kan, nggak pernah nampak terlalu ini berkaitan perselisihan itu gitu. Ya, tapi kan terkait masalah administrasi saat ini dan secara formal keorganisasian Nahdlatul Ulama Jakarta ya, mau tidak mau harus memilih. Nah, ini sebuah keputusan yang terbaik. Betul. Makanya juga di MUU-nya saya lihat antara Syekh TGB dan Syekh TGB itu jamaah atau pondok pesantren sekolah madrasah itu memilih ya kan? Nah, memilih kepada dua hal yang memiliki kesetaraan ya. NW dan NWD memiliki kesetaraan. Jadi pemaknaan kesetaraan ini tidak ada yang beda, begitu kan? Nah kita pun menyikapi hal ini sama tujuannya antara NW dan NWDI, begitu kan? Nah kita Ustaz Badri atas nama DKI Jakarta pun bagaimanapun ini harus memilih, gitu kan? Kita harus memilih ini antara NW dan NWDI, gitu kan? Karena sangat kita butuh berkaitan legal formal. Nggak bisa kita akan di tengah menjadi NBBI misalnya kan, atau NWDKI Jakarta yang di luar NW dan NWDI ya, karena harus ada payung atasnya, payung hukum yang membawahi gitu kan. Nah lalu bagaimana? Nah ini kalau tadi bincang-bincang kalau ibaratnya dalam hukum ya, hukum Islam itu ada namanya ijtihad gitu kan. Ketika kita berijtihad gitu, kemudian ijtihad kita salah, dapat pahala satu ya. Ini parameter kalau berijtihad itu, ketika ijtihad kita salah, tetap mendapatkan pahala. Itu berapa pahalanya? Satu. Itu kalau salah. Dan kalau benar pahala juga gitu, saya tadi kan dalam survei itu. Nah, sekarang bagaimana kita NWDKI Jakarta ini? Apakah NW atau NWD? Padahal sama ini gitu ya, sama-sama di kesetaraan. Nah, bincang-bincang ini kita ini kan dari sebelumnya menginduk kepada Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh TGB Ustaz Badri ya. Banyak yang sudah banyak kita kerjasamakan, banyak yang sudah kita lakukan, baik dalam soal pendidikan, dakwah kita secara apa namanya ini lisan, tulisan, banyak yang pernah sudah jalan kita kerjasamakan, dan bahkan sampai hari ini kita pun banyak berkiprah dan duduk mengatasnamakan NW atas rekomendasi dari NW dipimpin oleh Syekh TGB. Nah itulah yang kemudian setelah kita coba perhatikan semuanya ini, dan memang tentunya sama, NW dan NWD sama gitu ya. Lalu keputusan kita akhirnya ya jelas, ingin kemudian sama lagi supaya tidak putus komunikasi
komunikasi kita dari yang awal tadi. Nah, tetap program kita berjalan. Nah, tapi bukan berarti akan membelakangi NW yang dipimpin oleh Syekh TGB, Parlemen. Tetap beliau itu pun adalah sangat kita hormati, gitu ya. Beliau itu adalah bagian dari Zuriat Maulana yang sangat berjasa, gitu kan. Nah, jadi nanti saya rasa kita coba undang teman-teman kita kalau ada dari yang NW begitu kan, misalnya sudah jelas kita ke NWDI Pak Syafadri, kita undang, ayo kita isi bersama, gitu ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita di Jakarta dan sekitarnya seperti tadi nggak akan terlalu banyak mengenal Pak ini Parlemen, gitu ya, nggak terlalu berpengaruh. Cuman ini secara garis komando saja pada akhirnya seperti itu. Jadi bagaimana pendapatnya Mimadi? Selaku PD NW Jakarta ya Selatan, ya. Anggapannya terkait masalah yang sedang di ada tempat tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sedikit memberikan pendapat mengenai hal yang sedang kita bicarakan. Seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwasanya kami sendiri di Jakarta Selatan ya, sampai saat ini dengan adanya gunjang-gunjing ya, yang sebelumnya itu tidak terlalu berpengaruh ya, dan tidak mengenal. Sepertinya ada perselisihan gitu kan. Jadi yang ada itu bahwa kami Samina wa ta'ana NW gitu. Namun ya seperti yang dikatakan oleh tadi, kita harus memilih karena memang secara organisasi nasional kita harus ada payung hukumnya ya. Kebetulan kami sepakat untuk di Jakarta Selatan ya. Karena dari awal ya kami selalu di bawah bimbingan DGB ya. Bismillah ya, dengan bangga dan kami akan melanjutkan ikhtiar kami. Selanjutnya kami akan menjadi pengurus NWDI Jakarta Selatan. Namun dengan tidak menghilangkan ya rasa hormat dan takzim kami ya kepada NW yang dipimpin oleh RTG ya, kami sangat menghormati ya, dan sangat terbuka ya, pintu kami terbuka untuk sama-sama saling bersilaturahim ya. Karena ini adalah sama-sama jalan kita untuk ilahi arta maksudi waridah ya. Saat ini ya, gitu. Saat ini ya. Jadi kami ya dari pengurus NWDI Jakarta Selatan mengucapkan selamat ya, sekali lagi selamat atas terbitnya SK Menhub kami nih ya, atas diterbitkannya nama NW dan NWDI ya. Inilah menjadi acuan kami bersama bahwasanya silahkan ya, seperti kami dari NWDI Jakarta Selatan memilih untuk Samina wa ta'ana dengan DGB. Gimana tadi selaku sekretaris PWNB Jakarta terkait masalah yang sedang terjadi saat ini, kaitannya dengan Jamaah Nahdlatul Ulama Jakarta secara karena Ustaz Badri itu dekat dengan masyarakat dan juga pendidikan ya, karena selaku Dewan Pendidik di Jakarta, polemik apa yang disampaikan kepada masyarakat tentang Nahdlatul Ulama, apakah ada pengaruhnya atau tidak, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Selatan sangat memberikan inspirasi kepada kita bahwa NW dan NWDI yang pertama adalah produk dari kita sering mendengar dari Ustaz Suhaidi bahwa pengembangan Nahdlatul Wathon ya di Jakarta ini adalah sebagai wasilah dari bahwa kita itu menghidupkan visi dan misi Maulana Syekh dan
termasuk juga menyemarakkan hizib Nahdlatul Wathon. Dan menyemarakkan hizib Nahdlatul Wathon itu tidak hanya fokus kepada berhizib Nahdlatul Wathon, tidak membahas tentang ganjing ya, jadi fokus saja. Tapi akhir-akhir ini kita berikan pilihan, yang pilihan ini memang sebuah saya umpamakan sebagai dua jalan ini, tapi satu tujuan ya. Ada yang mengambil jalan A, ada yang mengambil jalan B, tapi nanti bertemu di jalan B satu. Timu ke Monas ya, ada Pulau Gadung, ada Mangkok Darah atau Melayu, gitu bisa betul kan? Ya di situ ya saya umpamakan. Bareng-bareng menuju Monas. Menuju ke Monas. Gitu kali ini bagus ini. Dengan kendaraan yang berbeda. Ini tuh kendaraan Iya, berbeda. itu udah maksudnya. Mami pakai busway gitu ya. Saya pakai Kereta. Tapi tujuannya sama. Sekarang kan ada jalan kita mau menuju yang lebih cepat dan sebagainya. Ada yang pakai kereta, ada yang pakai busway dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah satu, yaitu berpastabikul khairat. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PW tadi, bahwa berpastabikul khairat ini adalah termasuk juga bagian dari ijtihad kita. Kita mau memilih ini adalah sebuah ijtihad kita. Tentu dengan pertimbangan lain, mungkin melalui istikharah atau mungkin melalui dilihat isi-isinya ya, sehingga itu menjadi pilihan ijtihad dari kita masing-masing. Oleh sebab itu yang jelas bahwa kita itu sudah diberikan keluasan. Yang terpenting adalah bahwa kita mengikuti salah satunya itu adalah tidak boleh ada yang mengikuti, tidak boleh ada yang saling mencaci maki, tidak boleh ada yang mengatakan ini tidak berkah, itu yang berkah. Itu sebenarnya sama, karena yang memberikan keberkahan itu dari amal ibadah kita semua. Tidak mungkin kita hanya hidup semuanya kita ditabung dapat surga, tidak. Tapi masing-masing ada amaliyah kita yang menjadi target dan tujuan kita. Betulnya kedua ini ada seperti satu. Jangan dirubah itu. Enggak dirubah. Yang jelas tujuan semua itu kedua itu adalah sama saja. Sama itu ya. Secara organisasinya ya kan tadi kita sudah mendengar bahwa karena memang dari awal ada yang diberikan fasilitas dalam artian organisasi dan sebagainya itu ya ini semua pilihan kita. Ya, jadi kita memilih NWD ini karena memang sebelumnya juga kita sudah bareng bersama dalam konflik yang kemarin kadang gitu ya. Nah, dengan adanya SK juga Menkumham kepada NWD dan sudah mendapatkan keabsahan sekarang gitu kan. Ini salah satu nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang menjadi program kita pertama kemarin otomatis akan tetap berlanjut sekarang kan, tidak putus juga. Ini asas manfaat dan maslahat seperti kita menilai ke sini gitu kan. Nah, bukan berarti kemudian begitu kita tidak memilih NW langsung beda jalur, tidak gitu kan, sama tujuan kan itu. Nah, yang makanya berkali-kali saya katakan ini mudah tidak lama gitu kan ya. Bila perlu berapa bulan, nggak usah setahun dah ya, kalau ini nggak usah setahun, terlalu panjang setahun itu lagi pasti diantara kita saling tulis ini lagi. Tapi saya ingin sekali ya, jangan sampai kita saling hujat lagi, intimidasi lagi ya. Ayo kita beramal melalui Nahdlatul Wathon ini untuk mendapatkan pahala paling banyak dari ini. Organisasi kita ini kan membangun pendidikan, membangun sosial, membangun dakwah, membangun ekonomi. Itu adalah ladang-ladang amal untuk kita melakukan mendapatkan pahala, begitu istilahnya. Nah oleh sebab itu Pak Rohimin insya Allah lah ijtihad kita Ustaz Badri mengatakan misal tetap kepada NWDI menjadi pilihan kita, insya Allah tidak salah, gitu kan? Tidak salah untuk saat ini, gitu ya. Nanti satu saja ternyata udah lebur ini,
NW sudah menjadi satu. Lalu Jakarta memilih mana lagi? NW mana lagi? Itu kita bawain golok sama ini, nggak ada ceritanya, gitu kan? Ini sudah jadi satu, gitu kan? Ini sudah paten di situ. Ini belum total, ini belum final, katakan begitu. Ini tahapan. Sehingga Pak Sekjen itu mengatakan keputusan yang terbaik saat ini. Artinya ada tahapan selanjutnya lagi menuju yang pokok, yang paten itu. Karena saat ini kalau tidak memutuskan seperti ini, gitu kan, ada kejelekan yang banyak yang terjadi, gitu. Hal-hal yang kita tidak inginkan yang mengarah kepada bertolak belakang dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang diperjuangkan. Itulah yang dimaksud, sehingga menjadi keputusan terbaik. Nah, oleh sebab itu, ayo teman-teman yang berasal dari Nahdlatul Ulama atau dari Bituren khususnya, ya mari kita sikapi keputusan ini dengan dingin, ya, kepala dingin, gitu ya, kepala dingin dengan santai, yang kemudian tidak mengarahkan kita kepada saling apa pokoknya, gitu. Apalagi mau puasa Ustaz Padri. Pokoknya iman takwa. Habis itu kita saling intimidasi, mana pahala kita nanti? Nah ini kan repot kita. Al-akum tatakun sebagai ujung daripada kita berpuasa, ini kan bisa luntur juga, ya kan? Kok NU itu iman apa? Apa remeh? Takwa yang diperjuangkan NU itu kan luntur jadinya kalau terus kita saling berhadapan-hadapan, gitu ya. Nah, inilah yang kita maksud. Putusan ini sangat terbaik saat ini. Lepaslah kemudian dari berhadapan-hadapan dan itu. Yang satu membawa bendera ini kan pada rame, gitu kan, saling hujat, gitu kan. Nah, sekarang kalau udah punya bendera masing-masing, karena ini sebagai keputusan yang bersifat legal formal, administrasi, gitu kan, ya sudah, gitu kan. Ini pun sementara kapan? Sementara mudah-mudahan segera lagi untuk NW menjadi satu. Gimana coba Pak Remen ini menarik ini seperti ini. Ya, memang cukup menarik dan cukup perlu kita bersiasat secara dingin, ya. Jangan dibawa permasalahan ini ke sesuatu hal yang memang merusak keikhlasan kita semua untuk kemaslahatan umat Nahdlatul Ulama khususnya keseluruhan. Bahwa keputusan ini diambil oleh DGB dan RTGB adalah sesuatu hal yang terbaik saat ini. Untuk itu, gimana tanggapan para narasumber sekalian memberi arahan kepada para jamaah, apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan terkait benturan-benturan yang masih terjadi di medsos, ya, antara NW dan NWDI. Ya. Tolong berikan sedikit terakhir ini closing, ya, arahan terbaik untuk kita, apa yang harus kita lakukan menyikapi ini. Menarik, sebagai penutup dari bincang-bincang kita siang hari ini, harapan kami dari Nahdlatul Ulama Jakarta yang kemudian bergabung ke NWDI, ya, mari kita saling hormati keputusan kita ini, saling kerjasama bila perlu. Ayo, kalau ada di Jabodetabek ini Pak Dr. Padri yang teman kita dari NW nanti, ya, kita kolaborasi dalam program. Gimana? Setuju? Setuju banget. Iya, tadi saya katakan preman berhizib. Ayo, hizib kita sama loh. Emang beda hizibnya? Enggak? Beda, sama. Gitu kan? Sama hizib kita. Barang berhizib, barang kita melakukan kegiatan pendidikan kita, sosial kita, dan seterusnya, ya. Jadi mari kita memahami terhadap keputusan adanya NW dan NWD ini sampai saat ini. Dan lagi-lagi saya berkali-kali mengatakan anak tangga untuk menuju NW yang sejati, NW yang mulia itu. Dan mari lebih menghadapi bulan suci Ramadan ini, stop gonjang-ganjing, stop intimidasi, stop saling hujat, begitu, ya. Mari kita berfastadiqul khairat melalui NW ini sebagai alat kita berladang beramal kita ini, semuanya bergerak, semua kita yang terbaik. Secara sedemikian, silakan berladang. Ya, tambahan sedikit buat para jamaah, ya.
marilah dengan adanya ini justru kita akan sama-sama saling menghargai, saling menghormati dengan perbedaan ini ya, pendapat kita masing-masing. Maksudnya dalam arti perbedaan yang tadi Yusuf memilih. Ya. Namun perbedaan itu adalah satu. Tujuannya Karena tujuan kita sama, Astagfirullah khairan. Saya rasa seperti yang disampaikan tadi, kita sudahlah stop, kita saling mencaci, saling menghina ya. Mari kita sama berbenah ya. Mari kita sama-sama saling bahu membahu ya, membangun organisasi ini supaya lebih maju dan lebih mensejahterakan khususnya bagi jamaah. Saya rasa demikian. Ya, gimana? Ya, bagaimana menghadapi medsos yang banyak kita baca, yaitu masalah saling tidak mengikat. Kalau kata Syekh TGP mengatakan jangan ditanggap. Jadi intinya bahwa kita itu tidak malah mending kita cuek saja, tidak menanggapi hal-hal yang mengarah kepada provokasi. Itu yang pertama. Jadi yang kita inginkan adalah mari hizib bersama, mari kita tebarkan kebaikan untuk umat, sehingga umat itu menikmati maslahat dari amaliyah masing-masing agar tercapai tujuan yang kita nantikan, yaitu Islam dan Muslimin. Ya, para pemirsa sekalian, Sinar 5 TV yang berbahagia, cukup jelas apa yang disampaikan dari pengurus Nahdlatul Wathon Dunia Jakarta. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk itu sekian, tetap bersama kita selalu di Sinar 5 TV. Wallahumma afiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.